Halo, selamat pagi anak-anak Bapak kelas 9. Semoga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak Bapak, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kepada seluruh anak-anak Bapak, pada hari ini kita masuk dalam kegiatan PPKN, ya. Kita sudah masuk pada semester genap, semester ganjil sudah kita lalui. Pada semester genap ini kita masuk dalam pembelajaran PPKN pada materi persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, kita akan lihat nanti selanjutnya pembahasan menyangkut tentang persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak Bapak seluruhnya, untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman diperlukan sejumlah prinsip. Jadi ada dua prinsip penting, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. Nah, kita akan bahas nanti dua prinsip ini, Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. Next, berikutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Bapak yakin pada seluruh anak Bapak sebelum masuk ke SMP, waktu kamu duduk di SD, kamu pernah dengar kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kata Bhinneka Tunggal Ika ini dapat juga kita lihat di pita yang digenggam oleh burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Ini dia ya. Ini dapat kamu lihat ini, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat di dalam kitab Sutasoma, ya. Ini kitab Sutasoma ini merupakan karangan dari Empu Tantular. Nah, sekarang kita lihat apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika ini. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ternyata arti daripada Bhinneka Tunggal Ika ini berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Jadi kepada seluruh anak Bapak cukup jelas sekali ya. Kalau misalnya nanti ada yang bertanya dengan kamu, apa sih arti daripada Bhinneka Tunggal Ika? Kamu bisa menjawab berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, next berikutnya. Itu prinsip yang pertama. Kita lihat selanjutnya, ternyata melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Nah, itulah yang menjadikan keberagaman di Indonesia. Oke, next berikutnya. Prinsip yang kedua, yaitu wawasan Nusantara. Nah, Bapak ingin tanya nih sama kamu, apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Ya, ternyata wawasan Nusantara itu cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Ya, oke, next berikutnya. Dalam wawasan Nusantara terdapat 4 konsep untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Jadi dalam mencapai suatu cita-cita, terdapat 4 konsep untuk mencapai persatuan dan kesatuan di dalam wawasan Nusantara ini. Mari kita lihat satu persatu daripada konsep tersebut. Nah, konsep yang pertama yaitu konsep kesatuan politik. Apa maksud dari konsep kesatuan politik ini? Nah, maksud daripada konsep persatuan politik ini yaitu kedaulatan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, ruang hidup, modal, dan milik bangsa Indonesia. Itu konsep yang pertama. Selanjutnya kita lihat konsep berikutnya yaitu konsep yang kedua, konsep kesatuan ekonomi. Nah, mari kita lihat apa maksud daripada konsep kesatuan ekonomi ini. Ternyata konsep kesatuan ekonomi ini maksudnya kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bangsa yang harus dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Inilah maksud daripada konsep kesatuan ekonomi. Oke, berikutnya pada konsep berikutnya di konsep yang ketiga
yaitu konsep kesatuan sosial budaya. Mari kita lihat apa maksud daripada konsep kesatuan sosial budaya ini. Nah, ternyata konsep kesatuan sosial budaya ini merupakan budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, corak ragam budaya menggambarkan kekayaan yang menjadikan modal dan landasan pengembangan bangsa. Oke, itu konsep yang ketiga. Kita lihat konsep berikutnya, yaitu konsep yang keempat. Konsep yang keempat ini adalah konsep kesatuan pertahanan keamanan. Apa maksud dari konsep ini? Mari kita lihat. Maksud daripada konsep tersebut yaitu tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Itulah 4 konsep dalam mencapai persatuan dan kesatuan di wawasan Nusantara. Baik anak-anak Bapak, itulah materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, di sini Bapak sampaikan bahwasanya tujuan akhir dari pendidikan adalah karakter yang baik. Baik anak-anak Bapak, cukup sekian materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan untuk materi selanjutnya akan Bapak sampaikan pada pertemuan berikutnya. Bapak ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.